terkait peningkatan status sebagai P3 penuh waktu. Dua, Badan Yang kedua, Badan Aspirasi Masyarakat akan melaporkan kepada pimpinan DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi dari aliansi pada hari ini. Revisi Undang-Undang ASN, tolong masukkan P3K. Syukur-syukur nanti P3K penuh waktu itu menjadi ASN. Di pasal ke-19 di situ mengatakan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan honorium yang diterima. Jadi kalau sesuai dengan honorium yang diterima Bapak Ibu, bahwa kesejahteraan kami sama aja Bapak Ibu. Yang 200 tetap gajinya 200.000, 300.000 tetap gajinya 300.000. Bahwa tidak ada kesejahteraan di situ. R3 dan R2 itu adalah kami tenaga honorer yang telah masuk database BKN pada tahun 2022. Pada saat itu pendataan tahun 2022 kami masuk database. Kemudian karena ada undang-undang terbit, maka kami bisa diadakan pengangkatan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer. Maka dilakukanlah tes ASN P3K tahap 1. Pada saat itu muncul formasi. Sebulan sebelum kami mendaftar tes, formasi telah muncul dan alhasil yang terlihat adalah sangat jauh dari ekspektasi kami. Formasi yang disediakan untuk kami, Ibu, hanya 20% dari kami yang berada di daerah. Walhasil kami saling menutup dan kami saling mengambil formasi, perebutan formasi. Akhirnya, setelah pengumuman, tinggallah kami R3, R2 yang masuk database BKN namun tidak mendapatkan kode L, tidak lulus. Dan di akun saya, Ibu, pada saat pertama kali itu mengatakan Anda tidak lulus, mohon maaf. Namun setelah seminggu kemudian, saya membuka akun ternyata berubah. Bahasanya mengatakan bahwa Anda belum mendapatkan formasi. Jadi intinya di sini ternyata masalah formasi. Baik, jika formasi kami terus dibatasi, kemudian dibuka pintu lain untuk terus pengangkatan yang baru, maka R3 dan R2 tidak akan selesai, Ibu. Tidak akan selesai. Formasi yang diserahkan ke daerah, itu kami mendapatkannya dengan cara yang sangat miris, Ibu. Formasinya sangat sedikit. Kami saling berebutan formasi, bahkan disiapkanlah formasi tamatan SMU lebih banyak. Oke, tamatan SMU lebih banyak mungkin untuk memikirkan bahwa tenaga honorer ini banyak yang tamatan SMU. Maka disiapkan tamatan SMU yang lebih banyak, akhirnya tamatan S1 turun, berebut memasuki menerobos formasi tamatan SMA. Ketinggalan kami yang tamatan SMA. Jadi setelah ada pengumuman kelulusan, kami merasa di mana keadilan buat kami. Kami sama-sama bekerja, bahkan banyak yang masanya lebih lama. Jika terus berpatokan pada formasi daerah, kami meminta, bahkan memohon kepada Ibu, save kami, Ibu. Save kami R2, R3, tanpa kode L di tahap 1. Save kami, Ibu. Jangan serahkan kami ke daerah sebelum kami lenyap tanpa sepengetahuan Ibu yang terhormat. Save kami, Ibu, database BKN yang sudah bertahun-tahun, yang memiliki harapan begitu tinggi atas undang-undang yang terbit bahwa kalian semua akan diangkat. Tapi pada kenyataannya daerah memberikan kami formasi, dan formasi itu sangat sedikit. Entahlah walau formasi yang masuk seperti apa, yang jelas kami begitu banyak yang tertinggal, Ibu. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang tinggi kepada semua honorer, baik itu R2 maupun R3, yang kami melihat secara langsung ya di daerah bagaimana kerja-kerja dari para honorer ya, yang dalam tanda kutip bahwa honorer ini kadang melebihi dari ASN.
ya. Jadi mereka dikasih tanggung jawab yang mampu mereka lakukan, yang mungkin ya ada beberapa yang ASN tidak bisa, tapi honorer bisa lakukan itu, bisa menyelesaikan itu. Ya, jadi itu sebabnya saya sangat mengapresiasi adik-adik semua, dan apa yang kami lihat selama ini bertahun-tahun masalah honorer yang seperti tidak ada finalnya, ya cuman apa ya, menggantung. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya mengusulkan ya bersama dengan teman-teman semua, mengusulkan kepada pimpinan untuk dapat mendorong apa yang menjadi tuntutan dari Aliansi Honorer Indonesia untuk benar-benar dapat memperjuangkan hak mereka, mendapatkan formasi yang sesuai, dan juga tentunya akan diangkat menjadi honorer full, ya, honorer penuh. Karena mengingat bahwa jasa-jasa dari adik-adik honorer ini bukan main-main, ya. Karena honorer ini ada tentunya beberapa kategori yang berbeda. Ya, ada yang memang honorer tapi yang baru mengabdi setahun, 2 tahun, ya. Tapi yang sudah mengabdi seperti yang disampaikan tadi di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, ini tentunya bisa menjadi satu apa ya, prioritas ya dari Kemenpen. Dalam hal ini tentunya yang paling punya kewenangan penuh adalah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian yang full bagi honorer yang sudah mengabdi ya puluhan tahun di setiap daerahnya. Jadi ini yang menjadi eh, apa pendorong bagi kami ya, untuk kiranya pimpinan dapat bersama-sama dengan kami anggota yang ada untuk menyampaikan kepada pimpinan DPR ya, sehingga rekomendasi yang akan dikeluarkan benar-benar akan berpihak kepada honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan. Nantinya akan membuat catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI.